87,8 Suara Bono FM. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda sahabat pahlawan dimanapun Anda berada. Saat ini Anda bersama saya Fatriadi di edisi Selasa 20 Oktober 2020. Senang sekali rasanya saya Fatriani kembali menyapa Anda, dan edisi khusus kita pada hari ini adalah edisi khusus dialog interaktif bersama KPU Kabupaten Pelalawan. Dan kali ini seperti biasa, live streaming kita berada di Facebook KPU Kabupaten Pelalawan dan YouTube KPU Kabupaten Pelalawan, dan juga Facebook atau media sosial Fatriani VJ akan hadir. Dan silakan bagi Anda nantinya di dialog interaktif kita nanti akan membuka line telepon di 08117698701. Dan alhamdulillah bincang-bincang Pilkada Bernas Kabupaten Pelalawan tahun 2020 ini kampanye dalam masa COVID-19 ya. Dan langsung di narasumber yang hadir di studio pada saat ini adalah narasumber yang sudah ditunggu-tunggu oleh khalayak ramai, yaitu Ketua KPU Kabupaten Pelalawan, Bapak Wan Kardiwandi Esos. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih agak dekat dikit boleh Pak ya. Baik, ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali Pak Wan Kardiwandi, karena beliau ini awalnya dulu adalah sebagai anggota KPU Kabupaten Pelalawan ya. Dan kemudian dengan kemampuan di bidang, nah ini bidang khusus ini sebetulnya, spesialis pengumpul suara, spesialis juga untuk merayakan pesta demokrasi Pak Wan Kardiwandi. Ini beliau diangkat menjadi ketua KPU Kabupaten Pelalawan ya. Semakin semangat Pak atau semakin riuh atau ribet perasaan ini? Siap, semangat. Siap, semangat. Oke. Baik. Nah, Anda bisa menggunakan line telepon nanti di 08117698708 bagi yang menelpon nanti, yang bertanya, dan pertanyaannya itu apa ya, boleh dimasuk kategori bagus ya Pak ya? Ketua, jadi insya Allah akan dapat hadiah yang menarik. Insya Allah dari KPU Kabupaten Pelalawan. Ya, dari baik, oke. Kami persilakan nanti, tapi yang jelas tema atau topik kita pada hari ini adalah kampanye dalam masa COVID-19. Nah, ini menarik sekali Pak Wan Kardiwandi ya. Jadi kenapa saya katakan menarik? Karena COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan manusia di dunia. Boleh dikatakan hampir seluruhnya terdampak. Mulai ekonomi, kegiatan seluruhnya itu juga sangat terbentur ya. Apalagi pada saat ini zona-zona di Provinsi Riau itu ada yang zona hitam, zona hijau, zona merah. Banyak sekali ya Pak ya. Dan baik, kampanye, nah ini kita langsung saja Pak Wan Kardiwandi, kita bicara tentang kampanye yang bisa dilaksanakan dengan metode apa saja selama masa pandemi COVID-19 ini. Ini memang cukup menarik. Karena apa? Pesta demokrasi ini hampir seluruhnya wilayah atau daerah di Provinsi Riau akan melaksanakan pesta demokrasi. Nah, bagaimana atau kampanye yang bisa dilaksanakan atau pakai metode apa nih? Silakan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada radio pemerintah daerah Pelalawan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sosialisasi terkait dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU, khususnya dalam ini KPU Pelalawan. Pada hari ini temanya tentang kampanye dalam masa COVID-19 ya. Betul sekali. Jadi pada hari ini tanggal 20 Oktober masa kampanye itu sudah memasuki sekitar 25 hari masa kampanye yang dimulai pada tanggal 26 September kemarin. Baik, 26 September ya. Nah, jadi dengan masa yang sudah melewati 20 hari ini, tentunya kami kira beberapa pasangan calon sudah melakukan kegiatan-kegiatan kampanye yang metode-metodenya sudah diatur di peraturan perundang-undangan, itu peraturan KPU tentunya. Nah, metode-metode kampanye yang bisa dilaksanakan, yang dapat dilaksanakan oleh pasangan calon yaitu pertemuan terbatas
kemudian pertemuan tatap muka atau dialog, kemudian penyebaran bahan kampanye, kemudian selanjutnya pemasangan alat peraga kampanye, kemudian juga bisa dilakukan kegiatan kampanye di media sosial atau media daring. Nah, kegiatan tatap muka pertemuan terbatas atau dialog ini, kalau kami lihat sekarang masih menjadi metode kampanye yang banyak digunakan oleh pasangan calon. Nah, kami lihat seperti itu. Kemudian untuk metode pemasangan alat peraga kampanye, misalnya spanduk, baleho, juga umbul-umbul, kita KPI Pelalawan memfasilitasi alat peraga kampanye ini, yaitu spanduk, baleho, dan umbul-umbul. Kita fasilitasi, kita sudah serahkan kepada seluruh pasangan calon, dan pemasangannya itu dilaksanakan oleh pasangan calon. Baik, artinya dikasih fasilitas saja. Ya, kita fasilitasi. Juga dengan bahan kampanye. Bahan kampanye yaitu satu bahan kampanye yaitu poster. Dan ini sudah kita serahkan juga ke seluruh pasangan calon. Untuk alat peraga kampanye ini, spanduk, baliho, kemudian umbul, ini wajib dipasang oleh masing-masing pasangan calon di titik yang sudah ditetapkan oleh KPI Pelalawan. Nah, ini tak boleh di luar titik. Dan masing-masing pasangan calon sudah mengetahui, sudah kita serahkan SK-nya di mana saja titik-titik yang boleh dilakukan pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian untuk bahan kampanye poster, ini bisa disampaikan kepada masing-masing simpatisan, masing-masing pasangan calon. Setiap metode kampanye bisa disampaikan. Nah, misalnya ada pertemuan dialog untuk tatap muka, ini dapat diserahkan kepada masing-masing pendukung pasangan calon. Kami kira itu. Baik, nah ini cukup menarik sekali ya. Jadi artinya KPU Kabupaten Pelalawan itu fasilitasi APK-nya ya, alat peraga kampanye, dan itu bisa digunakan. Ini sepanjang sampai ke tanggal berapa katanya? Dimulai di tanggal 26 September 26 sampai tanggal 5 November. Oh, 5 November. Ya. Baik, ini nggak begitu lama lagi ya jarak waktunya, setelah itu tidak bisa digunakan lagi ya. Ya. Baik. Kemudian dalam masa kampanye atau masa COVID-19 ini metode apa yang dilarang kampanyenya? Pasti ada kan? Ya. Lebih banyak atau apa gitu. Jadi standarisasinya dari KPU ini seperti apa? Pada pemilu atau pemilihan sebelumnya ada namanya metode kampanye lainnya. Nah, jadi metode lainnya itu rapat umum, atau kita banyak disampaikan, dikatakan orang kampanye akbar yang di lapangan gitu ya. Di lapangan. Kemudian boleh konser musik pada pemilihan sebelumnya. Kemudian dilaksanakan juga pertandingan atau perlombaan. Itu pada pemilihan sebelumnya, kegiatan-kegiatan kampanye ini itu boleh dilaksanakan. Boleh dilaksanakan, konser musik boleh, perlombaan boleh, kemudian rapat umum boleh. Yang ini kegiatan ini mengumpulkan orang banyak, biasa di lapangan. Akan tetapi pada pemilihan 2020 ini, yang mana pemilihan ini dilaksanakan dalam masa COVID-19, maka metode kampanye ini sudah dilarang, tidak boleh dilaksanakan lagi. Tidak boleh dilaksanakan lagi. Jadi konser musik, rapat umum yang biasanya mengundang artis-artis ibu kota ya, mengumpulkan orang banyak di lapangan, itu sudah tidak boleh lagi. Dan apabila dilaksanakan, maka akan ada ketentuan-ketentuan yang tentunya di lapangan kawan-kawan pengawas pemilu, Bawaslu, akan memberikan peringatan dan teguran langsung di lapangan. Tentu yang paling tegas adalah pembubaran kegiatan tersebut.
Baik, ini cukup berbeda ya dari pesta demokrasi sebelumnya, bahwa ini kan tidak diperkenankan konser musik, berkumpulan apa namanya menghimpun orang banyak gitu. Apakah ini tidak apa ya menarik protes bagi paslon yang ada? Karena ini memang yang namanya meraih simpati hati masyarakat gitu. Di paslon selama ini mereka banyak menggunakan media sosial tentunya ya ketua. Jadi karena media sosial adalah media terdekat dengan masyarakat. Tapi kan kalau untuk masyarakat awam, masyarakat menengah ke bawah ini tidak mengenal media sosial juga. Jadi mereka harus ditemui, mereka itu harus disapa satu persatu. Ini apakah melanggar aturan yang ada oleh KPU? Ya, terkait metode kampanye yang sudah dilarang itu, kita sudah sampaikan kepada masing-masing pasangan calon bahwa metode-metode yang sebelumnya boleh dilaksanakan pada pemilihan 2020 ini tidak lagi boleh dilaksanakan, dan seluruh pasangan calon sangat mengerti, sangat memahami terkait aturan-aturan yang kita sampaikan itu. Karena tentu saja dengan masa COVID-19 ini aturan yang telah kita sampaikan itu wajib dilaksanakan. Kemudian kampanye melalui tadi disinggung media sosial ya, melalui media sosial. Ada memang beberapa daerah kecamatan yang tidak dijangkau oleh jaringan internet. Tentu saja seperti itu ya. Nah, itulah dia ada metode tadi yang saya sampaikan, metode tatap muka dan dialog itu. Masing-masing pasangan calon bisa langsung menyapa simpatisannya, pendukungnya, tapi dengan ketentuan hanya boleh metode kampanye melalui tatap muka dan dialog dan pertemuan terbatas. Baik, jadi memang ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau juga paslon ya, bahwa untuk masalah metode kampanye. Ini menarik sekali sahabat Pelalawan, dan kami informasikan sekali lagi bahwa yang ingin ikut di line telepon kami di 0811 7698708 bagi yang ingin bertanya, nanti akan disediakan hadiah yang cukup menarik sekali dari KPU Kabupaten Pelalawan. Ini kita asik nih kalau KPU Kabupaten Pelalawan bikin dialog interaktif. Bukan hanya mencerdaskan masyarakat Kabupaten Pelalawan, tapi kita juga yang di studio juga dikenyangkan gitu ya. Baik, sahabat Pelalawan, kita akan kembali tentunya dengan topik-topik atau juga cerita yang menarik, dan kami minta kepada sahabat Pelalawan yang ingin bertanya di 0811 769 8708 memakai identitas asli, karena pada saat pengambilan hadiah itu diminta fotokopi KTP-nya gitu, dilihatin ya fotokopi KTP-nya. Bagi ada yang belum terkasih kemarin, nah silahkan nanti hubungi pihak KPU Kabupaten Pelalawan untuk pengambilan hadiah yang cukup menarik sekali. Ketua, kita break dulu sejenak untuk menerima line telepon nanti di 0811 769 8708 di season kedua kami. Tetap stay tune di 87,8 Suara Bono FM. 87,8 Suara Bono FM. Baik ya sahabat Pelalawan di mana saja Anda berada, masuk kita di season kedua. Kami persilakan di 0811 769 8708 bagi yang ingin ikutan di dialog interaktif kami, ingin bertanya seputar masalah ya pilkada atau juga kampanye dalam masa COVID-19, langsung bersama Ketua KPU Kabupaten Pelalawan Bapak Wan Kardiwan di Esos ya. Ini cukup menarik sekali dari pembicaraan kami bahwa kampanye atau metode kampanye yang berlaku pada saat COVID-19 ini atau masa pandemi ini tidak sama lagi dengan masa-masa yang dulu kita melaksanakan pesta demokrasi. Silakan di 0811 7688708 ya. Sudah ada nelpon tapi tidak ada kedengaran suaranya. Tapi nggak pakai suara. Oke. Kita ini dulu. Baik, salam Pelalawan, saya matiin dulu. Oke, silakan di 0811 76 98
708 ya. Ya, baterainya habis. Oke, silakan di 0811 76 98708 bagi yang ingin bertanya seputar pesta demokrasi kita sesuai dengan ini ya, topik kita hari ini adalah kampanye dalam masa COVID-19 ya. Ini memang cukup menarik sekali karena pembicaraan kita ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kembali dengan Ketua KPU sembari kita menunggu. Baik, saya lagi. Baik, kami persilakan di 0811 76 98 708 bagi yang ingin bertanya seputar kampanye atau juga seputar tentang metode dari kampanye selama berada di masa COVID-19. Baik, Ketua, kita masih kembali lagi. Nah, ini pada masa atau juga pada metode kampanye dialogis, ini kan ada tatap muka. Apakah ada ketentuan jumlah peserta yang hadir dan ketentuan protokol kesehatan yang harus diikuti? Ya, pada metode kampanye pertemuan terbatas, metode kampanye dialog dan tatap muka, ada ketentuan aturan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pasangan calon. Pertama, misalnya jumlah dari peserta yang hadir. Jadi sudah diatur di peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Jumlahnya seluruh peserta yang hadir adalah 50 orang, itu maksimal. 50 orang. Ya, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Berdasarkan ketentuan itu, nanti tentunya di lapangan pihak kepolisian menerbitkan STTP. Itu harus dengan mengikuti protokol itu. Jumlah maksimal menyebutkan jumlah peserta yang hadir maksimal 50 orang. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan kampanye, di tempat pelaksanaan kampanye itu wajib disediakan tempat cuci tangan. Nah, misalnya dalam rumah yang ditentukan sebagai tempat pelaksanaan kampanye tersebut, siapkan tempat cuci tangan. Kemudian setelah memasuki rumah tempat kampanye tersebut, wajib mengatur jarak. Baik, kita cut dulu Pak. Kita coba dulu angkat telepon. Pahlawan FM, selamat siang. Halo Pak. Ya. Ya, dengan siapa Mbak? Mungkin agak jauh sedikit dengan Mbak Ning Rinci. Oke, silakan Mbak Ning. Ada yang mau ditanyakan dengan Ketua KPU? Iya, selamat pagi Bapak Ketua KPU. Selamat pagi. Ya. Mungkin volume radionya agak dikecilkan. Ya, silakan. Ya. Halo. Ya, silakan. Ya, selamat pagi Mbak. Ini mau tanya terkait partai politik dan juga pasangan calon dari masing-masing Halo Mbak Ning. Halo Mbak Ning, ini suaranya masih masih trouble ya. Nanti bisa telepon kembali Mbak Ning. Halo Mbak Ning, ya ini suaranya susah untuk kami, ini susah sekali untuk didengar. Mungkin mesti diulang lagi Mbak Ning, silakan pertanyaannya. radionya ya Mbak. Ya, volume radio Mbak Ning juga harus dikecilkan, sama-sama dikecilkan. Oke, silakan Mbak Ning. Iya, silakan Mbak Ning. Saya ulangi ya Pak. Iya, Partai politik, juga partai gabungan politik, pasangan calon, dan kaum
kampanye dan juga pihak lain itu sekarang sebetulnya apa aja Pak, mohon penjelasannya. Partai politik, Mbak, partai politik gimana? Partai politik atau gabungan partai politik dan juga pasangan calon di tim kampanye itu ada kegiatan yang dilarang. Nah, kegiatan apa saja yang dilarang gitu, bentuk kegiatannya seperti apa kira-kira? Baik. Oke, terima kasih Mbak Ning. Halo. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ning. Pertanyaannya adalah mengenai kegiatan masing-masing paslon ini, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, karena memang namanya paslon ya. Jadi mereka ini berusaha untuk menarik perhatian masyarakat, berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, menggugah hati masyarakat. Baik, kita tahan dulu Pak Wan Kardiwandi. Silakan di 0811 769 8708. Silakan di 0811 769 8708. Bagi yang ingin bertanya seputar kampanye di masa pandemi COVID-19, silakan buat Anda 0811 ya, 0811 76 987. Baik, sudah ada yang masuk. Pahlawan FM, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan Mbak siapa? Dengan Catur Yuli ya. Siapa? Catur Yuli. Oh, Catur Yuli. Baik, Mbak Catur Yuli. Di mana Mbak? Saya di Arbes. Oh, Arbes. Baik, Mbak Catur Yuli. Sudah dengerin radio Pahlawan dari tadi ya Mbak? Iya. Oke, silakan pertanyaannya Mbak. Ini mau nanya nih gitu. Namanya kampanye itu kan melibatkan banyak orang. Kalau cuma 20 orang kan namanya nggak kampanye, itu namanya tatap muka. Oh gitu. Apakah PU itu nggak punya kebijakan untuk mengundang PILU gitu? Apa demikian penting sampai menerapkan protokol kesehatan? Oh, berarti kampanye, aturannya lah Mbak ya. Kalau cuma 20 orang cuma tatap muka gitu ya. Mengenai peraturannya. Baik Mbak Yuli, terima kasih Mbak Yuli. Ada pertanyaan lain? Ini tentang pelanggaran kampanye nih. Pelanggaran kampanye masih. Biasanya harus ditegakkan nih hukuman sanksi. Apakah ini sebenarnya kok nggak ada pengaruhnya gitu? Oh, nggak ada pengaruhnya? Oh gitu. Baik, maunya ada sanksi gitu. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Baik, sukses selalu dan tetap dengerin lagi pemerintah daerah Kabupaten Pelawang Surabaya FM Mbak Yuli. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ada Mbak Catur Yuli dari Arbes ya, dari Arbes. Penelpon kedua kami. Silakan bagi ada yang ingin bertanya kembali di 0811. Saya minta 3 penelpon ya Pak ya. 3 penelpon di 0811 76 98708. Silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, karena kami masih buka line telepon. Kami persilakan di 0811 769 8708. Dan terima kasih Mbak Catur Yuli tadi sudah telepon dari Arbes ya, yang bertanya seputar kampanye Pak. Dia harus 20 orang itu termasuk tatap muka gitu kan. Terus ada nggak sih aturan nggak usah diperketat begitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai pelanggaran. Tapi sepertinya pelanggaran itu bukan milik KPU ya, milik dari Bawaslu, tapi paling tidak bisa diterangkan nanti ya, Ketua. Baik, silakan di 0811 76 98708. Sebelum nanti Ketua KPU-nya menjelaskan satu persatu tentang kebijakan-kebijakan juga. Silakan di 0811 769 8708. Karena masih sepi penelpon, silakan bisa disampaikan Ketua bahwa kegiatan apa saja yang tidak diperbolehkan dalam masa kampanye atau juga masa pemilihan nantinya paslon dari Bupati Pelalawan. Karena ada kegiatan yang diperbolehkan, ada yang tidak. Menurut saya
Salah satunya mungkin sekarang nih orang lagi moving ke media sosial. Mungkin ada yang bisa dijelaskan? Ya, ini pertanyaan berkaitan dengan kampanye ya tentunya ya. Kegiatan yang dilarang dalam masa kampanye oleh masing-masing pasangan calon. Tadi sebenarnya di awal saya sudah sampaikan metode kampanye yang boleh dilaksanakan dan metode kampanye yang sekarang sudah tidak lagi boleh dilaksanakan atau yang dilarang. Metode kampanye rapat umum, konser musik, kemudian perlombaan yang banyak mengumpulkan orang di lapangan itu biasanya dilaksanakan pada pemilihan sebelumnya yang tidak dalam masa COVID. Nah, itu sekarang sudah dilarang. Nah, tentunya. Kemudian juga dilarang bagi pasangan calon dalam kegiatan kampanye yaitu isu-isu sara. Nah, isu sara juga dilarang disampaikan atau dikemukakan oleh pasangan calon pada kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, itu sangat menjadi perhatian khusus kita. Tentu kalau di lapangan dalam hal pengawasan kawan-kawan Basku yang akan secara langsung menyaksikan kegiatan kampanye itu. Nah, yang dilarang ini sudah kami sampaikan kepada masing-masing pasangan calon. Sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi masing-masing pasangan calon melakukan kampanye yang dilarang oleh aturan ini. Baik. Kemudian ada juga Mbak Catur Julirianti tadi bertanya mengenai kampanye, jumlah untuk boleh dikatakan kampanye, karena kan kalau dulu kampanye itu satu lapangan ketua gitu kan, saking banyaknya satu RT, satu kampung, satu dusun itu bisa datang. Nah sekarang kan dibatasi ya, sebetulnya dibatasi berapa orang sebenarnya? Sebetulnya maksimalnya bukan 20 orang ya, tapi 50 orang jumlah keseluruhannya. Baik. Dan kampanye dialog tatap muka itu sudah menjadi metode kampanye. Nah, jadi kampanye itu tidak hanya kegiatan di lapangan. Memang sebelumnya pengertian kita bahwa kampanye itu dilakukan di lapangan seperti rapat umum dengan mengundang-undang artis. Nah, itulah pemahaman kampanye. Padahal tidak. Seperti itu. Padahal tidak. Kampanye itu ada beberapa metode kampanye. Dialog itu kampanye. Pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas itu kampanye. Spanduk, baliho, umbul-umbul yang Bapak Ibu sekalian lihat di titik-titik yang sudah kami tentukan dipasang oleh pasangan calon, itu juga kampanye. Poster yang disebarkan oleh pasangan calon itu juga kampanye. Jadi banyak metode kampanye yang dilaksanakan. Baik. Kemudian mengenai sanksi gitu Nah ini katanya ada pun sanksi, tapi itu tidak terlalu bermakna atau tidak terlalu ditegaskan kali. Mungkin salah satunya dulu pernah kita pelaksanaan pesta demokrasi pemilu. Nah ini kan banyak yang mendapatkan sanksi karena mungkin ada kecurangan, ada segala macam. Tapi kenapa tindakannya tidak ada hal-hal yang menarik untuk kita bicarakan tentang sanksi, dan ketika pesta demokrasi selesai maka sanksi juga selesai. Ya sebetulnya ada sanksi yang bisa atau dapat diberikan kepada pasangan calon yang melanggar ketentuan aturan-aturan kampanye. Nah, sekarang dalam masa COVID sanksi-sanksi ini teguran tertulis bisa diberikan. Kemudian bahkan pembubaran kampanye. Ini dia melanggar aturan, misalnya tidak mengikuti protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye dialogis misalnya. Jumlah orangnya lebih 50 orang. Nah, diberikan dulu teguran. Lebih 50 orang misalnya 55. Nah, yang 5 ini tolong tidak mengikuti kampanye. Nah, artinya keluar dari rumah yang dilaksanakan kampanye ini biar pas 50 orang. Tapi ketika teguran ini disampaikan tidak juga diindahkan, ada sanksi pembubaran. Kampanye ini bisa dibubarkan.
Tentu yang menjadi wewenang yang berwenang dalam ini adalah kawan-kawan Bawaslu yang melaksanakan tugas pengawasan di lapangan di saat dilaksanakan kampanye seperti itu. Baik, berarti memang ada tupoksinya masing-masing yang KPU sendiri punya tupoksi ya, mengenai penyelenggaraan pilkada saja, tidak mengikuti hal-hal yang maksudnya spesifik mengenai sanksi, spesifik mengenai pelanggaran, itu ada badan khusus yang tentunya bertugas ya Ketua ya. Ya. Baik, terima kasih Ketua. Selanjutnya saya bertanya tentang debat kandidat. Apakah debat publik atau apakah ada aturan yang menyesuaikan protokol COVID-19 mengenai debat publik? Tentu akan menarik atau juga seru untuk kita dengar, untuk kita saksikan gitu. Nah, karena kemarin untuk pengambilan nomor urut paslon itu kan dibatasi. Nah, ini dia. Kalau kita bicara tentang debat publik, apakah ada aturan yang menyesuaikan protokol COVID-19? Ya, pada saat pendaftaran calon, pengundian nomor urut, itu jumlah orang yang boleh masuk ke ruangan itu kan dibatasi. Nah, sekarang debat publik akan ada perbedaan pada debat publik pada pemilihan sebelumnya. Jika sebelumnya di gedung yang kita laksanakan debat publik ini akan kita lihat banyak orang datang, kerumunan yang memenuhi gedung. Tapi sekarang juga diatur jumlah orang yang boleh mengikuti kegiatan debat ini. Dan sekarang juga diatur debat boleh dilaksanakan di studio televisi. Boleh. Tapi selain itu juga boleh dilaksanakan di gedung lain yang memadai tempatnya. Jumlah orang yang boleh mengikuti pasangan calon. Kemudian tim kampanye atau pendukung pasangan calon jumlahnya 4 orang. Satu pasangan calon. Baik. Kemudian Bawaslu 2 orang. Hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Ya, tidak boleh lebih. Baik. Selanjutnya baru KPU provinsi atau KPU kabupaten. Nah, inilah orang yang boleh memasuki ruangan yang dilaksanakan debat di sana. Baik, nah ini masih terbatas sekali ya Ketua ya. Nah ini cukup menarik sekali. Ini ada pertanyaan melalui lain di media sosial kami, apakah politik uang adalah hal yang sudah biasa dalam pilkada dan apa sanksinya? Dari Bapak Roni Agustian. Menarik ini, apakah politik uang adalah hal yang biasa dalam pilkada dan apa sanksinya? Saya sampaikan politik uang dilarang. Sanksinya pidana. Yang memberi itu bisa dikenakan pidana, tentu dengan setelah dilakukan proses ini. Prosesnya lagi-lagi di Bawaslu nih, di Gakumdu. Gakumdu, gabungan penegakan hukum terpadu. Proses ini akan dilaksanakan apabila memang ada temuan atau laporan money politik atau politik uang yang dilaporkan ke Bawaslu atau temuan oleh Bawaslu. Baik, nah silakan di 0811 769 8708 dikasih kesempatan terakhir karena ini sudah waktunya juga untuk kita pamit. Silakan di 0811 769 8708 bagi yang ingin bertanya seputar kampanye di masa COVID-19 langsung bersama Ketua KPU Kabupaten Pelalawan. Tapi kosong ya. Silakan di 0811 769 8708. Tapi kita Ketua KPU-nya ngasih klarifikasi baru telepon masuk. Mungkin kita cut terus ya. Baik, Ketua, di sesi terakhir saya ingin bertanya bagaimana dengan kampanye melalui media sosial atau media daring. Karena ini adalah kampanye paling murah sedunia dan paling mudah diakses oleh masyarakat yang boleh dikatakan adalah masyarakat heterogen yang sekarang paham dengan teknologi atau melek teknologi. Nah, gimana nih Ketua dengan bagaimana kampanye melalui media sosial?
ini kembali lagi. Baik, kita terima dulu Ketua. Ya. Pahlawan FM, selamat siang. Halo. Halo. Iya. Ya, dengan Bapak siapa? Ya. Dengan Zidan. 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 Oke, Zidan di mana Zidan? Di Bernas. Oh, Bernas. Silakan pertanyaannya. Mau bertanya ini Bu, Ya. kepada ketua terkait masalah kampanye. Pertanyaan kampanye melalui media sosial, bagaimana KPU Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan terhadap kampanye tersebut? Baik, pengawasan ya. Iya, yang melalui media sosial. Baik. Itu aja Pak. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Pak Zidan. Ya. Baik, terima kasih. Baik, ini bisa sekaligus ini Ya, Pak. pertanyaannya Ketua sama. mengenai pertanyaan bagaimana dengan kampanye melalui media sosial. Kemudian tapi ada tambahannya. Pengawasannya bagaimana? Jadi kampanye melalui media sosial itu juga salah satu metode kampanye. Ya. Jadi tidak harus berkumpul di lapangan. Ya. Tapi berkumpul di internet. Ya. Ya, baik. Jadi KPU sangat menganjurkan kepada seluruh pasangan calon untuk melakukan kampanye melalui media sosial ini karena tidak mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Ya. Masing-masing pasangan calon itu boleh atau dapat mendaftarkan akun media sosialnya ke KPU Kabupaten Kota maksimal 20 akun. Maksimal 20 akun. Nah, inilah yang kami kira dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pasangan calon. Melalui media sosial juga, misalnya begini, pasangan calon dia dari rumahnya melakukan kampanye melalui media sosial, simpatisannya atau pendukungnya di suatu kecamatan boleh berkumpul, boleh berkumpul. Calonnya di Pangkalan Kerinci misalnya, pendukungnya di Kecamatan Kuala Kampar. Misalnya itu. Pendukungnya boleh berkumpul sana, tapi tetap dengan protokol maksimal 50 orang, menjaga jarak, cek suhu tubuh sebelum masuk rumah, itu mencuci tangan. Itu boleh dilaksanakan. Kalau kami lihat pasangan calon ini sekarang banyak menggunakan media sosial nih. Kalau kami lihat. Kemudian tadi ada tentang pengawasan ya. Tentu kembali lagi terkait dengan pengawasan ini kan Tugas. Menjadi wewenang dari Bawaslu, kawan-kawan Bawaslu. Tapi paling tidak kawan-kawan Bawaslu bisa mengawasi melalui akun-akun media sosial yang sudah didaftarkan di KPU oleh masing-masing pasangan calon. Kami kira itu. Baik, terima kasih Ketua. Dan ada harapan atau juga pesan kepada pengguna media sosial maupun masyarakat, salah satu mungkin pendukung paslon dari yang berempat. Silakan, punya harapan Ketua. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang memenuhi syarat untuk memilih, gunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Datang dengan memakai masker, tidak berkerumun, dan jangan takut datang ke TPS, karena di TPS nanti akan disiapkan tempat cuci tangan, akan disiapkan sarung tangan plastik, dan di TPS nanti akan dilakukan sterilisasi secara berkala. Seluruh petugas KPPS memakai APD lengkap, masker, kemudian face shield, juga memakai sarung tangan karet. Tinta yang digunakan sekarang tidak lagi dengan celup, tapi dengan tetes. Jadi kepada masyarakat Pelalawan tidak perlu takut datang ke TPS, gunakan hak pilihnya nanti. Baik, terima kasih Ketua KPU Kabupaten Pelalawan Bapak Wan Kardiwan Diesos.
Dan sahabat pahlawan, siaran dialog interaktif ini terlaksana berkat kerjasama KPU Kabupaten Pelalawan bersama Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Suara Buno FM, dan kami menyiarkan di jejaring sosial kami di YouTube KPU Kabupaten Pelalawan, Facebook KPU Kabupaten Pelalawan, Facebook Fatriani VJ, dan juga nanti siaran tundanya berada di YouTube channel Fatriani VJ hadir di ruang dengar Anda, dan tentunya bisa mencerdaskan masyarakat Kabupaten Pelalawan. Dan bincang-bincang Pilkada Bernas Kabupaten Pelalawan ini akan berlangsung hingga nanti Pesta Demokrasi Pilkada 9 Desember 2020. Dan kami berdua mohon pamit dan undur Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.